Dari tahun 2010 saya sudah mengenal yang namanya bulu perindu. Ya, dari sejak itulah saya mulai membayangkan bahwa saya memang tidak kepingin untuk mempunyai atau memegang ilmu bulu perindu, tapi saya hanya ingin memiliki dalam artian itu saya ingin mempunyai yang begitu banyak, lalu saya menjual atau mempromosikan ke orang lain begitu, tapi tidak menginginkan untuk memakai diri saya sendiri. Nah, semakin bertambah tahun saya semakin berpikir, lalu saya berusaha dari daerah ke daerah, dari Kalimantan ke Kalimantan lain, dari Kalimantan ke Kalimantan Timur, terus berkeliling ya di daerah Kalimantan itu, terus berkeliling, lalu tuh akhirnya dalam kemudian saya dikasih mimpi bahwa di suatu tempat itu ada bulu perindu, ada kembang pring, ada kembang serai wangi, mulai muncul juga kembang-kembang yang lain seperti kembang pandan. Terus tidak lama kemudian saya menemukan bulu perindu rumput bujang. Lalu saya senang. Terus saya lalu berpikir bahwa kalau kita hanya memiliki bulu perindu saja tanpa ada minyak atau apa, itu apa gunanya? Semuanya nggak ada bakal gunanya. Akhirnya saya mulai memesan dari minyak misik, hitam, putih, merah, sampai ke Javaron, terus sampai ke Barokah, Serimpi, terus air mata duyung dan sebagainya. Setelah mulai memesan, datang barang itu ya, lalu datangnya begitu banyak, sampai 150 botol dengan 6 macam jenis ya, jenis minyak bulu perindu. Setelah itu saya mulai pelan-pelan, saya mulai sengaja memposting ya, bukan berarti saya mempromosi maksa orang beli gitu, enggak, saya hanya mempromosi tentang apa yang saya dapatkan. Saya hanya mau pamer tentang apa yang saya temui gitu. Cuman tujuannya saya memposting itu memamer bahwa saya menemukan benda langka seperti ini. Ini bagi saya ini sangat langka karena harus melalui menunggu bertahun-tahun, terus saya mencari ini loh, mendapatkan ini sampai di harus main kabur-kaburan gitu dari ke daerah nggak tenang, saya tuh nggak tenang. Setelah saya menemukan semuanya, hati saya lega, terus saya tenang, lalu saya mempromosikan, ya memamer maksudnya. Lalu saya mempromosikan pelan-pelan, terus tidak lama ada yang nanya, adakah bu? Ada di rumah kalau bisa langsung ya. Terus ada juga yang membeli, puji Tuhan sih ada juga yang membeli, tapi harganya tuh enggak seberapa. Tuh terserah aja, yang dikasih berapa terima aja, aku ikhlas. Terus lalu saya menemukannya itu bukan cuma segini aja, tapi sangat banyak yang sudah aku masukkan di dalam itu, kusimpan di dalam koper ya. Itu ada 180 jenis minyak dengan 6 jenisnya, 180 botol dengan 6 jenis minyak. Setelah itu saya mulai melakukan ritual ya, ritual tersebut namanya ritual pelet bulu perindu. Ritual pelet bulu perindu itu bukan tiap hari saya melakukannya, dicari di malam Jumat, tapi biasanya itu kalau di malam bulan purnama baru saya meritualkan itu bulu perindu. Nggak setiap malam atau setiap harinya, tapi ada malam-malam tersendiri yang kita bisa mengaktifkannya. Nah ini dia bukan gunanya itu cuma satu aja, tapi dia tuh bermacam-macam kegunaannya tuh. Dari satu, meningkatkan aura positif Anda, jadi Anda kelihatannya itu selalu bercahaya, selalu seneng, biarpun musuh lihat tuh jadi seneng. Terus meningkatkan suatu kewibawaan Anda, jadi Anda itu seperti rasanya tuh wibawa banget, di mana-mana tuh kita dihargai, terus dipanggil-panggil, woi mampir ya, oh kok jalannya lurus, kok nggak singgah ya, nggak mampir ya gitu kan. Tiba-tiba rasanya tuh ada suatu kebanggaan tersendiri ya guys, bangga. Oh iya ya, pasti itu dalam hatiku kan, pasti kayak gitu ya itu. Terus pengelarisan barang dagangan, mencari jodoh, terus mencari pekerjaan, lalu untuk pengikat target. Tentunya semua kegunaan itu memiliki
masing-masing mantra ya, mantranya itu nggak sama, niatnya itu nggak sama, terus harinya juga tuh nggak sama. Kalau dinanya tuh mau ngapain tuh mas, ini buat nyari kerja aja bu. Oh ya, oke oke, ayo di mantra ini mantranya disiapkan ya, semuanya disiapkan, air garam semuanya diaktifkan. Setelah itu disuruh milih minyak yang mana ya, minyak yang mana yang harus dipilih. Terus aku bilang, oh kalau untuk pekerjaan tuh yang ini gitu, yang itu. Terus kalau yang untuk yang lain-lain tuh lain lagi ya, bulu perindunya sama tapi aktifnya berbeda, terus mantra dan niatnya berbeda-beda, lalu minyaknya juga berbeda pula. Terus ada juga alhamdulillah sudah beberapa orang yang datang, berani ke sini datang membelinya. Tapi kalau soal cocoknya atau tidaknya tuh insya Allah ada pengakuan dari orang tersebut bahwa lumayan bu, oh ada perubahan bu. Terus si dianya tuh sudah mulai dekati aku lagi, kayaknya dia itu minta mau rujuk lagi bu, mungkin ya karena itu kali ya bu. Tapi aku bilang itu ya mungkin, tapi selama kita memegang ini kan perlu, kita sebagai pemilik bulu itu kan rahasia bukan rahasia bagi yang memiliki ini dua ini dengan minyaknya yang sudah dimakan itu harus rahasia, bukan aku maksudnya, tapi orang yang datang itu harus rahasia bahwa dia tuh memelet orang dengan bulu perindu. Jadi itu perlu dirahasiakan, nggak bisa dibuka-bukain kayak gitu-gitu aja tuh nggak bakal. Jadi nggak bagus kan kalau misalnya orang juga tahu kalau dia tuh nyari kerja atau dia tuh kan kayak pengaruh bulu perindu. Jangan, hidup itu perlu rahasia. Jadi apapun itu perlu rahasia, oke?